Apa kabar Leo? Semoga kalian semua sehat dan bahagia ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang kisah cintamu di 10 hari ke depan ya. Aku sudah shuffle, nanti kita mau lihat ada kabar apa tentang cintamu di 10 hari ke depan ya. Seperti biasa aku sampaikan, readingan ini adalah general reading. Energi banyak orang ya, tidak bisa resonate, tidak bisa cocok dengan kalian. Kalau memang tidak cocok, tinggalkan saja, tidak usah jadi baper, tidak usah jadi kesal. Dan energinya juga bisa vice versa ya, kebolak-balik dengan seseorang yang sedang kalian pikirkan, seseorang yang sedang ada di hati kalian, seperti itu ya. Kemudian jadikan ini hiburan ya, ini hanya fun reading dan ini hanya prediksi. Semua yang pasti-pasti hanya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, kita mau mulai karena ini kartunya udah shuffle, aku mau mulai membacanya buat kamu ya Leo. Di sini ada energi utama kamu yang terbaca di kartu adalah chopwood. Chopwood itu apa ya? Potongan kayu. Aku nggak ngerti ini gambarnya kayak sapu, tetapi ini adalah kayu. Kalau kamu lihat ya, di sini ada gambarnya muka ya, ada wajah. Kemudian di sini ada sinar yang memancar. Aku melihatnya di sini kamu diminta untuk kerendahan hati ya, miliki kerendahan hati walaupun kamu itu penuh sinar, penuh cahaya ya, tetaplah rendah hati atas segala hal yang kamu lakukan dalam tindakan sehari-hari, dalam bersikap, dalam bergaul, dalam dengan pasangan, dengan siapapun ya. Teruslah miliki kerendahan hati ya, karena kamu sosoknya sudah bersinar, sudah bercahaya. Jadi tidak perlu kamu meninggikan diri ya. Kamu itu hanya dibutuhkan, hanya perlu untuk menjadi rendah hati saja gitu di sini pesannya ya. Oke, sekarang ada kabar apa tentang cinta kamu di 10 hari ke depan? Di sini kamu ada The Emperor. Kemudian di sini kamu ada Nine of Wands. Lalu ada The Tower. Kemudian ada Queen of Swords. Satu lagi ada Broom. Broom ini the dead. Ya. The dead bukan berarti kamu mati, itu bukan ya. The dead itu nanti kita baca artinya apa. Oke Leo. 10 hari ke depan. Kamu itu sosoknya adalah seorang sosok yang mapan ya. Aku melihatnya di sini beberapa dari kalian memiliki kesejahteraan, kemapanan, kemandirian. Justru kamu punya otoritas atas diri kamu sendiri, atau mungkin kamu mempunyai otoritas atas beberapa orang sehingga kamu di sini bisa jadi seorang pemimpin, seorang atasan ya, seorang manajer apapun itu ya. Kamu sosok yang sedang menikmati hidup kamu nih sebenarnya ya, kesuksesan kamu, kehidupan yang stabil, lingkungan yang menyenangkan, keluarga yang mendukung, sosok-sosok di sekeliling kamu yang apa ya, menyenangkan hidup kamu seperti itu ya. Kamu tuh sosoknya juga yang keras hati, teguh pada pendirian kamu gitu ya. Dan aku melihat ini kamu itu sekarang, kamu sebagai sosok tadi yang teguh pendirian, keras hati gitu ya. Kamu sedang dalam tidak teguh gitu ya. Kamu sedang goyang nih hatinya ya. Sepertinya kamu sedang jatuh hati di sini pada seseorang. Aku melihatnya ya. Ada seseorang yang mencuri hati kamu, kamu yang biasanya bertindak apapun atas keinginan kamu sendiri gitu ya. Sekarang ini kamu terpaksa gitu harus mempertimbangkan seseorang, kamu harus menjaga hati seseorang, kamu harus menghargai seseorang gitu ya. Kamu tidak bisa lagi ego, tidak bisa lagi satset sendirian. Ibaratnya misalnya kamu mau pergi pun kayak nggak bisa lagi gitu main pergi gitu, kayaknya kamu harus WA dulu deh, oh ya aku mau kesini nih sebentar ya, ibaratnya kayak gitu ya. Sebenarnya ini kayak apa ya, agak agak membuat diri kamu tuh lelah, males gitu sebenarnya gitu, karena kebiasaan kamu yang semua kamu lakukan sendiri gitu ya, kamu jadi mempertimbangkan orang lain ya. Ada dilema di sini antara kamu memang sedang menginginkan seseorang untuk bersama dengan kamu,
tapi kamu juga jadi merasa kayak terusik gitu kemandirianmu, kenyamanan kamu selama ini gitu ya. Kemudian kayak kebebasan kamu jadi juga terusik seperti itu, tapi ini kamu bingung ya. Kamu bingung antara kamu ingin memiliki seseorang, tetapi kamu juga merasa kayak kemerdekaan kamu itu hilang gitu ya. Oke, di sini kamu mencoba mengikuti atau pasrah ya pada hubungan baru kamu. Ya, tapi ini aku melihatnya kamu masih pasrah tapi berjaga-jaga gitu. Kayak kamu tuh masih tetap menjaga privasi kamu gitu. Kayak uh, nggak mudah gitu dia itu untuk masuk ke dalam diri kamu gitu. Kamu tuh tetap kayak masih bikin apa ya, barrier gitu, kayak masih ada batasan yang kamu kasih ke dia gitu ya. Jadi kamu masih menjaga lah kebebasan kamu itu, tidak semuanya itu kamu lepaskan gitu ya. Misalnya tentang banyak hal lah, bisa jadi mungkin tentang keuangan, tentang hubungan-hubungan kamu dengan teman-teman kamu gitu kan. Kamu selama ini mungkin secara sendiri itu kamu berteman baik dengan teman-teman, nggak cewek nggak cowok gitu ya, semuanya tuh baik gitu. Sekarang ketika kamu ada seseorang kan kamu harus menjaga semua itu gitu ya, dan kayaknya ini kamu masih belum gitu menceritakan itu gitu ya. Kamu berusaha untuk apa ya, kompromi gitu ya. Tapi ya dengan batasan-batasan tadi gitu ya. Kamu tuh tetap belum pengen nih dikuasai gitu ya, dikuasai dalam hal dia jangan sampai terlalu banyak tahu dulu deh, seperti itu ya. Jadi meski kamu sedang jatuh cinta, tapi kamu tetap berpikir rasional, berpikir jernih gitu ya, enggak yang mabuk cinta, bucin-bucin gitu. Aku melihatnya sih enggak ya. Kamu seperti masih gitu, masih mikir nih kalau misalnya nanti tiba-tiba dia ninggalin aku, atau misalnya tiba-tiba hal terburuk yang terjadi di antara kalian, misalnya hubungan gak berlanjut dan lain-lain seperti itu tuh, kamu merasa bahwa oh ya udah, belum semua kok yang aku ceritain gitu. Hal-hal urgent penting yang buat diri kamu itu masih terjaga dengan baik, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi kamu masih khawatir gitu, jadi kamu masih tetap membuat batasan dengan seseorang ini gitu. Namun kamu tetap berusaha menjalani hubungan ini tuh dengan baik lah, dengan normal gitu ya. Kemudian di sini aku melihat kamu juga seperti masih banyak pertimbangan ya. Kamu nih, aku baca siapa ya tadi ya, kamu masih banyak maju mundurnya gitu, kayak gitu juga tuh. Kamu masih belum bisa melupakan cerita cinta kamu di masa lalu ya. Aku melihatnya nih, cerita cinta kamu di masa lalu itu karena di sini ada the tower ya, penuh masalah, penuh problem, penuh kesulitan yang membuat kamu itu kayak kesel, marah gitu dengan masa lalu kamu yang gak menyenangkan itu gitu ya. Masa lalu yang gak bikin kamu happy, tapi malah nambah pikiran kamu gitu. Seseorang yang datang dalam kehidupan kamu itu malah menambah beban gitu. Nah, kamu ingin sama orang ini, tapi kamu ragu-ragu, kamu takut salah orang gitu, takut kecewa lagi gitu, takut yang nanti ini nggak jauh beda nih sama yang lalu, ibaratnya gitu ya. Di sini sih kamu semestinya kamu menyadari ya bahwa setiap orang itu berbeda, bahwa setiap orang itu tidak sama. Tidak ada salahnya sih kamu apa ya, mencoba mendeteksi karakter orang ini dulu gitu ya, sebelum kamu berkomitmen penuh sama orang ini. Kemudian aku melihatnya dari diri kamu ya, sepertinya kamu perlu untuk memulihkan dulu trauma masa lalu kamu gitu ya. Apapun trauma itu, ketakutan-ketakutan kamu, baru setelah siap kamu kembali menjalin hubungan baru gitu. Jadi kamu nih nggak dibayang-bayangi, nggak terbayang-bayang oleh seseorang yang menyakiti kamu, mengecewakan kamu di masa lalu seperti itu ya. Mungkin kamu bisa minta nasihat pada ahlinya, atau kamu bisa melakukan meditasi, berdoa, grounding, kemudian kamu bisa minta pendapat seseorang yang kamu percaya, seperti itu. Apa hal-hal apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk melepaskan trauma kamu tersebut gitu ya.
Jadi kamu, sebaiknya menjauhkan ya dari segala pikiran-pikiran buruk, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang sudah berlalu gitu ya. Karena ketika kamu menjalin hubungan dengan seseorang dan kamu masih dipenuhi dengan pikiran tentang masa lalu, kesedihan, kekecewaan, luka hati, maka yang akan keluar dari diri kamu adalah ekspresi yang datar gitu. Ekspresi kamu itu jadi kayak dingin gitu ya. Karena kamu mau melakukan sesuatu, entar deh, nanti dia bikin gue kecewa. Mau melakukan ini, aduh jangan deh, nanti dia jangan-jangan gini nih. Kamu akan melakukan seperti itu terus sepanjang trauma itu belum lepas, belum keluar dari pikiran kamu gitu. Ya, dia akan merasa kamu tidak menginginkan dia sebenarnya gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya kamu mencintai dia, dia mencintai kamu gitu. Tetapi karena respon yang keluar itu kamu datar atau dingin gitu ya. Jadi dia merasa tidak diinginkan. Dia merasa kamu tidak mencintainya, kamu tidak merespon dengan hangat gitu ya. Terlebih jika kamu tuh bukan tipe yang romantis gitu ya, pasangan kamu akan bisa salah paham di sini, salah mengartikan respon-respon kamu gitu ya. Sikap-sikap kamu terhadap dia yang seperti itu hanya membuat dia jadi sakit hati gitu. Jangan sampai ini malah jadi membuat permasalahan baru buat kamu gitu Leo ya. Nah, aku melihatnya sih dalam 10 hari ke depan ya, memang jika kamu memang ingin hubungan ini berhasil ya, kamu harus mulai bersih-bersih, bersih-bersih diri kamu ya. Kamu harus mulai membuang segala pikiran-pikiran negatif ya. Harus ada perubahan besar nih dari diri kamu ya. Kamu harus lahir kembali, harus berubah banget dari diri kamu yang dulu ya, menjadi diri kamu yang saat ini seperti itu ya. Dan kamu tingkatkan lagi spiritual kamu ya, minta pada ilahi, pada semesta untuk membimbing, untuk membantu kamu keluar dari trauma, dari bayang-bayang masa lalu yang membuat kamu tidak nyaman tersebut gitu. Karena bisa jadi kalau kamu tidak melakukan ini, bisa jadi hubunganmu tuh bisa gagal lagi, bisa berakhir seperti itu ya. Dan kamu di sini juga harus jangan hanya kamu ingin mempunyai hubungan ini karena kamu misalnya kamu melihat orang lain kok kayaknya happy ya kalau punya pasangan, atau misalnya kamu hanya ingin supaya nggak sepi, nggak sendiri, misalnya yang penting ada pasangan deh, yang penting ada pasangan ya, itu jangan banget ya Leo ya. Karena pasangan itu harus cinta, harus keluar dari soul, dari jiwa kamu gitu ya. Ketika kita bersama dengan seseorang itu harus benar-benar keluar dari jiwa kamu. Di situ baru akan keluar kasih sayang, penghargaan, pengertian, saling mendukung seperti itu ya. Sehingga kamu tidak akan datar, tidak akan dingin ekspresinya kepada pasangan, yang akan bisa membuat kesalahpahaman di antara kamu berdua gitu. Oke? Sekarang kita mau lihat ada pesan cinta apa untuk kamu. Di sini meditate kan Leo, kamu diminta untuk meditasi. Kemudian mirror. Kemudian di sini ada gratitude. Untuk meditasi ya, meditate. Kamu diminta memang melakukan meditasi untuk melepaskan segala trauma, kekecewaan, kesedihan kamu gitu ya. Doa, ibadah ya, dekatkan diri kamu pada Yang Maha Kuasa Leo ya, akan ada pencerahan. Pasti kamu akan menemukan jalan terbaik ya, agar kamu bebas lepas dari segala hal-hal yang mengecewakan kamu ya, segala luka-luka batin kamu, segala permasalahan kamu, apakah itu seseorang yang kamu cintai di masa lalu, apakah itu tentang seseorang yang hubungannya dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, apapun luka-luka lama itu sebaiknya memang harus kamu bersihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada mirror ya. Kamu tuh tidak perlu membandingkan, atau jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain ya. Kamu di sini diminta jadi diri kamu sendiri ya. Kamu mempesona dengan apa adanya diri kamu ya. Kamu memiliki cahaya sendiri yang kamu miliki. Mungkin kamu saat ini kayak tadi aku bilang, bisa jadi kamu membandingkan hidup kamu dengan seseorang yang tampaknya indah, tampaknya nyaman ya.
Jangan kamu kalau karena melihat seseorang ini sepertinya memiliki pasangan itu enak ya, memiliki pasangan itu nyaman ya, tapi sebenarnya hati kamu tidak siap, nah itu jangan kamu lakukan ya. Makanya di sini keluar mirror ya, kamu tidak perlu uh, memandang orang lain itu yang sepertinya itu nyaman, padahal belum tentu realitanya seperti itu, gitu. Kemudian di sini ada gratitude ya, bersyukur, rasa syukur ya. Kamu diminta untuk syukuri apapun yang kamu punya saat ini, atau apapun yang sudah terjadi dalam hidup kamu ya, bahwa itu akan menjadi suatu pembelajaran yang baik untuk kamu Leo ya, gimana kamu menyikapi semua itu, atau apapun lah ya yang semesta sudah berikan kepada kamu, kamu diminta untuk mensyukurinya ya. Juga seseorang yang mungkin saat ini atau nanti akan menjadi pasanganmu ya. Jangan sampai kamu hanya sekedar yang penting punya pasangan ya. Jadi kamu harus syukuri, kamu harus bersikap apa ya, ikhlas ya, ikhlas, legowo, terbuka, terlepas dari segala luka-luka gitu ya, supaya kamu menjalaninya itu dengan penuh rasa syukur gitu. Oke Leo, aku rasa itu yang aku punya untuk kamu ya. Sekarang kita mau lihat, mungkin ada zodiak dia yang terkoneksi di sini, seseorang yang sedang dekat sama kamu. Kita mau lihat zodiaknya. Kalau memang cerita ini cerita kamu tapi zodiaknya tidak ada, itu berarti resonate. Hanya zodiaknya tidak nggak ketarik sama aku ya. Oke, kita mau lihat di sini ada Cancer, ada Pisces, kemudian ada Scorpio, ada Libra, ada Sagittarius, ada Capricorn, ada Taurus, ada Virgo, dan ada Aquarius. Oke Leo, aku rasa ini saja yang aku punya untuk kalian ya. Semoga bisa menghibur. Ambil pesan baiknya, buang pesan buruknya. Sehat selalu Leo. Kita ketemu lagi di readinganku selanjutnya. Jangan lupa untuk bersyukur dan berbagi ya. Terima kasih Leo. Salam.